Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas maupun melakukan kegiatan, mari kita sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Amsal pasal 8 ayat 22. Firman Tuhan berkata, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan yang memulai pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Salomo juga, kita tahu bahwa Salomo ini yang menuliskan Amsal ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Tuhan punya agenda, Tuhan punya rencana dalam kehidupan Salomo, yaitu mendirikan bait suci. Kita lihat dulu di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11-13, firman Tuhan berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Salomo tahu bahwa Tuhan punya agenda dalam setiap kehidupannya, yaitu mendirikan bait suci. Nah, Salomo melakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Nah, dalam kehidupan kita juga banyak rencana Tuhan atau agenda Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita juga mau melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Banyak rencana Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, jangan pandang keadaan kita atau kelemahan kita atau keterbatasan kita. Stop untuk melihat kelemahan kita, tetapi mari kita melakukannya. Karena kenapa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Bukankah Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita? Bukankah Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan menolong kita? Jadi stop untuk melihat kekurangan dan kelemahan yang ada dalam hidup kita. Jangan sampai karena kelemahan yang ada dalam kehidupan kita, kekurangan yang ada dalam kehidupan kita itu menghambat untuk melakukan kehendak atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana cara agar kita mampu melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu penyerahan total. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mau berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya rencana Tuhan itu boleh berjalan dengan baik dan janji Tuhan juga boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah terobos dengan iman, punya iman yang kokoh di hadapan Tuhan, percaya bahwa apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang kita lakukan Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dan yang ketiga yaitu minta Roh Kudus kepada Tuhan, karena Roh Kuduslah yang memampukan hidup kita, karena Roh Kuduslah yang akan terus mengingatkan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan janji Tuhan juga boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita juga meminta Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikannya dalam melakukan setiap kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tetaplah rendah hati, karena rendah hati itu akan memampukan kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan mengingatkan kita juga untuk tetap mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetap semangat untuk melakukan kehendak Tuhan, tetap semangat untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhanlah satu-satunya yang layak untuk kita puji, untuk kita senangkan. Karena kenapa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi tetap minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan menaruh
kehendaknya dalam setiap kehidupan. Tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tanyakan kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan, dan berdoa supaya Tuhan juga memberikan pemahaman, bahkan pengertian untuk kita jalani setiap rencana Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak salah, dan apa yang kita lakukan itu tetap menyenangkan hati Tuhan, bukan mengecewakan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Mari Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kami percaya kami adalah ciptaan Tuhan yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan yang luar biasa, dan melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan, kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang akan memberitakan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan bekerja, beraktivitas. Mari Tuhan juga Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan jaga, lindungi bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami, kiranya hidup kami tetap berkenan kepadamu Tuhan. Dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.